Bravo, bola voli Indonesia. Oke, lagi panas. Isu jual pemain katanya. Keren ya. Katanya pelatihnya dapat uang banyak. Kita tanya langsung atletnya ya. Oke. Ini maaf ya, ini cerita sedikit ini. Berita yang di luar lagi heboh ini. Terutama yang nggak usah disebutkan akademi itu. Akademi itu telah memunculkan banyak pemain nasional dan proliga. Ya toh, di tempatnya kamu ternyata. Itu kabar yang berembus itu luar biasa di luar. Katanya pelatihnya jual pemain. Dan bisa kaya karena jual pemain. Wah, ngeri itu. Menurut kalian gimana? Coba. Terus pernah nggak dalam satu kegiatan dapat insentif itu pernah dipotong nggak? Pernah dikasihkan ke pelatih nggak? Coba cerita ke sana. Enggak pernah. Malah jarang ngisi di akademi kasnya ya. Iya. Malah itu ya. Jadi kabar di luar itu katanya jual pemain dan ada bunga itu berarti hoax ya? Hoax. Podcast yang pertama untuk Mega Spot ini realita tanpa sensor. Atlet bola voli yang ada salah satunya di Indonesia lah ya, di daerah pinggiran. Suka dukanya seperti apa sih untuk mencapai tantangan ke level nasional nantinya? Ya, ini kedatangan dua atlet bola voli. Siapa yang satunya? Mbak, siapa? Alia. Yang ini? Syahwa. Oke. Kita jangan kepo-kepo dulu. Apa sih suka dukanya selama jadi atlet bola voli dan perjalanannya sampai saat ini? Monggo Mbak Alia. Ya, cerita aja suka dukanya. Mulai voli dari mana dulu ceritanya, awal mual voli sampai perjalanan terakhir ke titik sekarang ini bagaimana? Silakan Mbak Alia. Awal mula voli di desa. Ya. Iseng. Ya. Iseng katanya. Iseng itu kalau bahasa keren sekarang itu mendang-mending lah ya. Kadang ya latihan, kadang tidak. Mungkin bahasa iseng seperti itu ya. Nah, ya. Oke, dilanjut. Terus latihan 1 minggu sekali kalau di desa. Ya. Dulunya. Ya, dulunya. Dulunya itu tahun berapa kira-kira? Kelas 4 SD. Oh, itu masih ya, bau kencur ya. Kayak rumput-rumputan gitu ya, yang belum tumbuh ya. Belum kelihatan ya berarti di sini ya? Belum. Kelas 4 SD. Itu masih bau kencur berarti. Masih poli-polian. Pakai bola plastik? Iya, kadang. Oh iya. Itu lah suka dukanya di desa itu asiknya di situ. Masih ada olahraga yang unik-unik yang kadang nggak terekspos oleh media yang ada saat ini. Tingginya 170 berapa ya? 78. Terakhir diukur 178 di sana ya? Ya. Di sana kemarin? Ya, di sana. Bener? Ya, 78? Ya. Itu aja masih pendek. Ya, ini ada dua tamu di Mega Sport Podcast hari ini. Ini yang satunya yang tingginya 178, kelahiran tahun berapa? Kelahiran tahun 2011. Oke. Ya. Banjarnegara guys hari ini. Luar biasa potensi Banjarnegara. Nggak pernah terekspos. Tiba-tiba muncul di entah berantah negara Konoha ya. Oke. Lanjut. Mbak Najwa Sahba ya. Awal mula voli saya ikut klub ya. Ya cukup. Tadi itu Mbak Alia tak suruh jangan sebut. Pokoknya voli lah ya di daerah terpencil. Perbatasan kota titik-titik dan kota titik-titik. Pedalaman ya volinya ya? Ya. Oke, terus lanjut. Waktu awal-awal saya juga volinya masih kayak bolong-bolong. Bolong-bolong. Yang dimaksud bolong-bolong itu apa? Bukan. Ya, itu ya. Jadi kalian harus tahu. Lanjut. Kan awal di klub kecil, terus lama-lama kata ayah ikut aja voli yang lebih jelas ya. Yang dimaksud jelas apa? Terang, teng-tong. Apa gimana? Yang dimaksud jelas kayak lampu gitu. Yang lebih bagus lah klubnya. Klub apa akademi ya? Ya, akademi. Oh, akademi. Berarti udah tahu nanti bocorannya akademinya.
Oke, lanjut. Waktu awal masuk ke akademi juga bingung, latihannya lebih berat daripada yang klub Awal. ya awal. Oh. Ya latihannya lebih terprogram lah kalau Iya. pelatih ngomong ya. Iya, ada targetnya. Ada targetnya. Baru tahu kalau di akademi seperti itu ya. Iya. Ternyata. Tapi menurut kamu gimana hal-hal seperti itu? Nah, latihannya ya senang hati karena banyak teman di sana, terus pelatihnya juga asik. Oh, pelatihnya asik. Hal yang paling berkesan selama latihan di akademi yang saat ini kamu naungi apa sih sebenarnya yang membuat kamu bisa seperti ini? Lebih berprestasi Iya, atau berprestasi. lebih bisa apa ya Mbak Al itu yang tinggi-tinggi itu apa namanya kompetisinya yang di level tertinggi Iya, atau kayak Proliga, Livoli, divisi utama gitu ya cita-cita. Syukur-syukur bisa ke luar negeri ya. Ya, amin. Itu trial di Jepang sana kayak Omega dan kawan-kawan itu kan kita nggak tahu manakala Tuhan itu memberikan sesuatu yang penting tadi yang disampaikan Mbak Alia konsisten, disiplin dan rajin ibadah. Nah itu yang penting. Itu tiru itu tetot. Jangan mager HP-HPan terus seperti itu ya. Jadi ini untuk menetralisir suara di luar bahwa di akademi yang nggak disebutkan namanya itu nggak ada yang namanya pungli. Pungli itu apa? Pungutan liar. Justru malah kadang infonya dari ini Mbak Alia dan Mbak Saw malah pelatihnya yang babak belur ya. Babak belur. Itu luar biasa. Totalitas ya. Yang penting pesan saya buat Mbak Alia dan Mbak Sahwa, kacang jangan lupa kulitnya. Itu yang penting ya. Dan karakter, attitude selalu dijaga untuk bisa lebih berkembang ke depannya. Itu ya untuk podcast pada kali ini. Kalian semua yang menonton acara ini, kalau terkait pengen maju lagi, prestasi kalian nanti bisa dijapri di IG-nya Rodizio Kasano. Berbau iklan, nanti program trainer ya, program trainer dan penanganan cedera bisa japri ke Rodizio Kasano. Oke? Bravo bola voli Indonesia.